everyone, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Asya. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan bahas tentang rebalancing portofolio di reksadana. Nah guys, aku dulu pernah buat video yaitu judulnya yang ini, gimana sih kalau misalkan nilai reksadana itu turun, dan salah satu alternatifnya itu adalah rebalancing. Nah, jadi apa itu rebalancing? Nah, rebalancing portofolio adalah penjualan atau pembelian sebagian modal dari portofolio untuk mengatur bobot setiap kelompok aset agar kembali ke keadaan semula. Nah, mungkin bagi para investor udah tahu ya, dimana kalau misalkan investasi itu dalam satu portofolio, pertumbuhan masing-masing aset itu growth-nya beda-beda. Hari yang sama, kondisi yang sama, yang satu minus, yang satu enggak. Jadi beda-beda dan nggak bisa disamaratakan antara emiten yang satu dengan emiten yang satu lagi. Begitu juga di reksadana dengan manajer investasi yang satu dengan manajer investasi yang lainnya itu nggak bisa disamaratakan karena growth-nya mereka itu beda-beda. Nah, maka dari itu adanya rebalancing portofolio untuk menyamaratakan aset kita sesuai dengan tujuan kita. Nah, tujuan rebalancing sendiri itu yaitu gunanya untuk mengembalikan aset kita ke keadaan semula sesuai dengan tujuan investasi kita. Nah, sekarang gimana caranya kita rebalancing portofolio? Nah, yang pertama caranya yaitu sesuaikan dengan profil risiko. Yang kedua yaitu adalah rebalancing diversifikasi. Dan yang ketiga itu adalah smart beta balancing. Nah oke, jadi tadi yang pertama ya ada rebalancing sesuai dengan profil risiko kalian. Jadi misalkan kalian pengen aman-aman aja nih karena profil risiko kalian itu konservatif, kalian bisa banget pindahin misalkan dari reksadana saham ke reksadana RDPU. Seperti itu contohnya, biar lebih aman aja. Tapi kalau misalkan kalian emang profil risikonya agresif, kalian bisa memanfaatkan situasi dimana pas lagi minus-minus, ya udah kalian pindahin aja ke saham kayak gitu. Itu adalah up to you, terserah kalian mau kayak gimana, kalian yang nentuin rebalancingnya mau kayak gimana, ya gitu. Nah, yang kedua selanjutnya ada rebalancing diversifikasi. Nah, maksudnya rebalancing diversifikasi ini misalkan kita melihat dua manajer investasi, misalkan di reksadana saham, yang satu nih saham A tuh lagi naik, nah terus yang saham B nih lagi turun. Nah, cara diversifikasinya itu dengan cara menjual yang untung, yang lagi naik, nah terus nanti si uangnya itu kita beliin lagi untuk nambah di saham yang merugi, seperti itu. Oke, nah terus yang ketiga kalau misalkan smart beta balancing, jadi kalian itu melihat balancing portofolio ini dengan cara perhitungan yang lebih sistematis dan juga kayak lebih terarah gitu, dan kalian udah tahu perencanaan kalian udah matang mau gimana nantinya sat favifu sesos kayak gitulah ceritanya. Oke guys, yang tadi tuh sebenarnya jenis ya, aku salah ngomong bukan cara. Nah, selanjutnya gimana cara melakukan rebalancing portofolio? Nah, yang pertama kalian bisa mencatat dulu apa sih yang kalian mau ubah dari portofolio kalian serta ya alasannya tuh kenapa gitu. Nah, ini berikut adalah catatan aku saat aku melakukan rebalancing portofolio reksadana aku. Kenapa aku mau jual itu dan mau ganti dengan yang lain dan ya bla 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 kayak gitu. Nah, fungsinya dari mencatat ini biar kalian tuh tahu ketika kalian melakukan rebalancing portofolio, apa sih yang kira-kira mau kalian ubah dan kira-kira akan memperbaiki solve dari masalah kalian. Nah, ini sebelumnya aku share di Instastory aku, dan sekarang aku taruh di highlights, di highlight yang invest. Kalian bisa follow Instagram aku @asyaaz karena aku sering share tentang investasi dan lain-lainnya. Terus langkah selanjutnya yang kedua itu adalah membandingkan. Nah, kalian perlu banget untuk membandingkan antara yang satu dengan yang satu lainnya. Kayak yang kira-kira kalau misalkan ini dipindahin gitu ya, lebih baik di mana dan di mana, seperti itu. Itu menjadi pertimbangan bagi kalian biar nggak bingung-bingung. Kalau misalkan di bibit, di reksadana bibit itu udah ada fiturnya, yaitu cara membandingkan reksadana yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalian nggak usah susah-susah catatin satu-satu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya. Di situ udah kelihatan dari tabel perbandingan.
itu memudahkan untuk kalian memutuskan sesuatu pilihan sih menurut aku. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Tadinya tuh aku mau ganti obligasi Schroder ke Sukor Invest Bond Fund. Nah, kenapa aku mau ubah? Karena meskipun aku suka sama Schroder ini, tapi ada yang kayaknya lebih bagus daripada si Schroder, yaitu si Sukor Invest Bond Fund. Dia itu returnnya lebih tinggi dan juga expense ratio-nya lebih rendah. Jadi menurut aku ini bakal lebih bagus. Oke, yang langkah terakhir yaitu tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Nah, jadi itu dia tentang rebalancing portofolio. Sekarang aku mau nunjukin gimana aku memanage rebalancing portofolio reksadana aku. Jadi waktu akhir Mei, tanggal 31 Mei itu aku memutuskan untuk rebalancing portofolio reksadana aku dengan cara jual saham-saham yang growth-nya itu lama atau kurang nampol gitu, kayak yang gak penting-penting banget kalau misalkan ada di portofolio gitu. Dan juga aku ngeliat kayak prospek yang akan lebih menguntungkan dibandingkan manajer investasi yang sekarang ada di portofolio aku kayak gitu. Kalian bisa lihat ya di sini aku tuh ngejual 4 reksadana. Yang pertama tuh aku ngejual Manulife yang obligasi, terus aku juga jual Manulife yang RDPU. Jadi kenapa aku jual Manulife ini? Karena si Manulife ini tuh growth-nya lama, dan kebetulan Manulife ini adalah reksadana pertama aku waktu aku coba-coba awal-awal gitu. Dan pas aku udah belajar-belajar, Manulife tuh nggak, dari reksadana Manulife ini aku nggak mendapatkan sesuatu yang wah gitu sih. Jadi aku prefer untuk ganti ke yang lainnya gitu. Yang kedua nih, aku juga jual si Schroder yang obligasi. Kenapa aku jual Schroder? Karena aku pengen ganti ini ke yang lebih returnnya lebih banyak gitu. Tadinya tuh aku mau ganti ke Sukor Invest Bond Fund yang returnnya tuh dia lebih tinggi daripada Schroder. Nah, ini juga hasil dari perbandingan aku di Bibit. Jadi aku bandingin dulu tuh antara obligasinya Schroder sama obligasinya si Sukor Invest. Nah, ternyata lebih menang si Sukor Invest, kayak dari segi return gitunya tuh kayak aku lebih prefer untuk si Sukor Invest Bond Fund. Nah, akhirnya tuh aku memutuskan untuk menjual si Schroder ini dan mengganti si Schroder ini ke Sukor Invest Bond Fund. Nah, oke, yang terakhir itu ada Majori Suku. Ini adalah obligasi. Kenapa aku jual? Karena ini kan dari cashback itu kan, dan sengaja aku mau tarik aja ini uangnya untuk diri aku sendiri. Nah, tadinya tuh ini buat self reward semua, tapi akhirnya aku ganti 1 jutanya untuk self reward dan sisanya itu aku beliin Jarvis. Tadinya mau dibeliin Jarvis atau enggak beli Arto, tapi aku kurang percaya diri untuk beli Arto kayak yang masih lagi hype-hypenya. Terus juga aku takutnya nanti kayak Antam lagi gitu, kayak ikut-ikutan doang. Aku nggak mau, jadi akhirnya aku cari yang aman-aman aja, aku beli Jarvis gitu. Nah, semua reksadana yang aku jual itu udah dalam keadaan profit semua, meskipun si profitnya itu nggak terlalu banyak-banyak banget sih ya. Terus juga aku nggak ngerasa rugi kalau misalkan dijual, karena waktu awal-awal itu kalau misalkan beda bank itu Bibit tuh ngasih free transfer gitu sebesar 3.500 untuk 3 kali transaksi. Jadi untung banget sih. Jadi yang yang dapat profitnya tuh dikit-dikit, kayak di Manulife itu kayak cuma 1.000-2.000, itu tuh lumayan aja gitu, karena nggak kepotong biaya administrasi dan juga nggak kepotong biaya transfer. Nah, apa sih keuntungannya kalau misalkan udah rebalancing portofolio? Yang pasti portofolio kita tuh jadi lebih fresh, terus juga jadi lebih sehat kelihatannya. Kita udah rebalancing, buang yang nggak perlu, dan juga kita masukin yang kira-kiranya akan lebih menguntungkan. Nah, terus juga jadi lebih on track sesuai dengan tujuan investasi kita. So guys, thank you so much for watching this video. Kalau misalkan kalian suka sama video ini dan ngerasa video ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan juga subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you on my next video. Bye-bye.